Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasi sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan keterkaitan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama, pengertian Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal terpenting dalam proses bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Hari ini, ketika paham, ideologi, dan falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilupakan dan ditinggalkan, bangsa Indonesia seperti kehilangan arah. Saya akan menjelaskan kaitan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal dan undang-undang itu. Demikian, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita hukum Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara Pancasila. Disinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kata lain, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat dasar falsafah negara Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan norma yang terpadau yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, jadi Pancasila itu di samping termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau rumusannya dan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila adalah jiwa, ini sumber dan landasan Undang-Undang 1945. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah garis besar cita yang terkandung dalam Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok nilai-nilai Pancasila yang disusun dalam pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan puncak dari sebuah semangat rela berjuang yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih dan menyampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semuanya dilakukan demi sebuah cita-cita mulia merdeka dari cengkraman penjajah. Pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pengasahan Timur nomor 56, Jakarta, dan disiarkan melalui radio untuk melakukan pengembalian kekuasaan. Dibacakannya teks proklamasi tersebut yang disiarkan langsung melalui radio telah membuka mata dunia bahwa telah berdaulat negara baru yang terbebas dari penjajahan Jepang. Sekaligus mengumumkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang merdeka, yang sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Teks proklamasi Indonesia itu diikuti oleh Sayuti Melik pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Saat itu telah hadir antara lain Soewirjo Wilowo, Gapar Pringgodikdo, Tabira
proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan barisan pelopor. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk Republik dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Latar belakang proklamasi kemerdekaan. Yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat yang merupakan pimpinan tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Saat itu Republik Indonesia masih dalam cengkraman penjajah Jepang. Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu tersebut tidak ingin disia-siakan oleh para pejuang Indonesia yang sudah sangat ingin menghirup alam kemerdekaan sejak penjajah Belanda selama 350 tahun. Makna proklamasi kemerdekaan. Makna dari proklamasi kemerdekaan adalah bahwa rakyat dan bangsa Indonesia memberikan informasi kepada dunia internasional bahwa sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia sebagai awal dari berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat dan wajib dihormati oleh negara lain di dunia. Hak dan kewajiban negara berdaulat agar disejajarkan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Kah Pancasila yang berbunyi Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kerekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.